Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Tapi itu hanya membahas sebagian kecil daripada materi yang sebenarnya. Maka sekarang kita akan membahas lebih mendalam tentang pengembangan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun tujuan yang diharap tercapai itu sebagai berikut, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, sama seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, tapi cuma sebagai pembuka, kita akan masuk ke intinya, yaitu di materi hari ini. Untuk menyunting teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut adalah hal-hal penting dalam mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, memahami isi teks prosedur. Bagaimana cara memahami isi teks prosedur? Caranya adalah kalian membaca teks yang kalian ingin pahami, kemudian banyak cara membaca. Salah satunya membaca cepat, kemudian membaca nyaring, bisa juga menggunakan proses skimming. Selanjutnya, setelah kalian membaca, maka kalian buatlah pertanyaan dari teks yang telah dibaca tadi. Setelah itu kalian bisa menjawabnya sendiri. Bisa juga diganti menggunakan pernyataan. Tulis pernyataan yang ada di dalam teks tadi. Selanjutnya, mengomentari teks prosedur berdasarkan kaidah teks prosedur. Struktur teks prosedur dibentuk oleh tujuan, langkah-langkah, dan penegasan kembali. Sementara itu, kaidah teks prosedur dibangun oleh kalimat perintah, kata kerja imperatif. Terkadang pula konjungsi-konjungsi yang bersifat penambahan kronologi. Kemudian penggunaan kata-kata teknis dan yang lain-lain. Setelah itu, menyusun teks prosedur dan menyunting teks prosedur. Selanjutnya kita membahas yang tadi, yang menyusun teks prosedur. Nah, jadi langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur adalah sebagai berikut. Nah, pertama, kalian menginventarisir macam-macam kegiatan yang pernah atau yang dapat dilakukan. Yang kedua, kalian menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematiskan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, semua ini dijalankan untuk membentuk sebuah teks prosedur yang nantinya bisa digunakan oleh orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir untuk mengembangkan teks prosedur adalah menyunting teks prosedur. Dalam menyunting sebuah teks prosedur ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi, struktur, kaidah kalimat, ataupun penggunaan ejaan atau tanda baca. Coba perhatikan cuplikan berikut. Nah, di sini ada satu paragraf. Dan di paragraf ini ada beberapa hal yang tidak sesuai. Nah, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Yang mana yang tidak sesuai? Ada dua jenis kesalahan pada cuplikan yang saya tampilkan ini. Yang pertama ada pembentukan kata, yang kedua ada pembentukan kalimat. Pembentukan kata yang kenali. Nah, kenali ini sebenarnya salah. Nah, pembentukan kata kenali dalam kalimat satu tidak tepat. Seharusnya diganti menggunakan mengenali. Nah, selanjutnya apa yang salah? Yang salah adalah kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 4. Nah, di sini kalimat 2 dan 4 alasannya salah karena dia tidaklah efektif. Nah, kalimat tersebut tidak jelas subjeknya. Terus yang jelas seperti apa? Nah, ini contohnya. Jika Anda mengenali diri sendiri ketika Anda melihat keberhasilan orang lain,
membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Ini kalimat awalnya. Setelah itu diperbaiki dengan jika Anda mengenali diri sendiri ketika melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukan merasa rendah atau sedih. Nah, sama seperti yang kalimat selanjutnya, awalnya dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Nah, perbaikannya adalah pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Dan yang kedua, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Itu contohnya. Ya, mungkin sekian aja pelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.